Selamat pagi Bu Iim. Selamat pagi Bu Eni. Halo Bu Im, gimana kabarnya Bu Im? Alhamdulillah, baik Bu Eni. Bu Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Im. Pagi ini agak sedikit banyak kegiatan, tapi ini lumayan masih ada waktu. eh, Soalnya juga sudah nggak sabar nih menanti cerita dari Bu Iim. Kemarin Japri mau cerita sesuatu nih. Monggo Bu Iim mau apa ini yang mau disampaikan atau diceritakan ke saya? Iya Bu Eni. Terima kasih Bu Eni sudah meluangkan waktunya untuk saya ya. Kemarin itu sudah saya tunggu-tunggu gitu. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang. Oke Bu Eni. Eh, untuk pertemuan hari ini saya akan membicarakan terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu Eni. Eh, ini Bu Eni, kaitannya dengan pembelajaran ngaji Bu Eni. Di Kabupaten Blitar itu kan ada program sekolah sak ngaji nih. Ya. Betul. Jadi kita kan harus kerjasama dengan pihak masyarakat Bu Eni. Nah, itu sudah berlangsung, alhamdulillah sudah berlangsung. Kita bekerja sama dengan guru ngaji yang dari masyarakat. Nah, tetapi ada kendala ini Bu Eni. Nah, ada kendala terkait dengan pengelolaan kelasnya oleh guru Madin tersebut, Bu Eni. Oh, jadi ini terkait pengelolaan kelas pada program di sekolah Bu Iim. Jadi kendalanya utamanya adalah pada pengelolaan kelas oleh guru-guru Madin begitu Bu Im. Iya, Ini, iya Bu Eni. ini bisa Eh, diceritakan lebih jelas lagi nih Bu Im, biar kita sama-sama tahu nih sepertinya kendala utamanya apa. Monggo Iya, Bu Im. iya. Program mengaji ini kan sangat baik ya Bu Eni ya. Tetapi eh, pengelolaan kelasnya itu kan juga sangat penting. Nah, Tuh. karena saya ditugasi oleh kepala sekolah untuk menjadi koordinator Madin, maka saya juga melihat melihat bagaimana sih pengajaran guru Madin tersebut di dalam kelas gitu ya, Pak Eni ya. Betul. Ya, eh, saya pernah begini Bu Eni, saya itu pernah menemukan anak itu di luar kelas. Nah, saat di luar kelas itu akhirnya kan saya minta untuk masuk nih, saya minta untuk masuk dan ternyata di situ itu memang ada gurunya, ternyata ada gurunya dan kebetulan pas mengaji itu tadi. Oh iya, Nah, demikian ya. ya, Kemudian eh, jadi ini s- intinya jenengan sebagai koordinator ini ingin sekali eh, me- menyampaikan ini kepada para guru Madin nih Bu Im, begitu ya. ya, Kemudian ya Bu. ini yang menjadi prioritas jenengan, rencana prioritas apa Bu Im? Atau mungkin sudah punya rencana-rencana nih sebelum di prioritas, rencana jenengan apa untuk ke pada mereka, menyampaikan kepada mereka unek-unek jenengan. Monggo Iya, Bu Im. iya baik Bu Eni. Ada rencana saya Bu Eni, ada beberapa rencana. Yang pertama, saya ingin karena saya ditugasi sebagai koordinator ya Bu Eni ya. Yang pertama Betul. saya ingin mempertemukan semua guru Madin ya. Jadi kita harus ada evaluasi paling tidak itu bisa 1 minggu sekali atau mungkin kalau tidak bisa ya 2 minggu sekali, seperti itu. Jadi kita tahu bagaimana pembelajaran mereka, pembelajaran mengaji di dalam kelas itu seperti apa. Karena program mengaji itu kalau menurut saya itu memang sangat luar biasa, sangat bagus sekali yang sudah diprogramkan oleh bupati di Kabupaten Blitar ini. Tetapi kita juga harus melihat pengelolaan kelasnya itu juga harus bagus. Nah, setelah nanti kalau misalkan kita sudah
ada pertemuan rutin dengan ustadz-ustadzahnya guru madin tersebut. Ya, nanti kita akan membuat jadwal MGMPS. Jadi ada pertemuan rutin MGMPS. Nah, dari situ maka nanti kita akan membahas bagaimana sih pengelolaan kelas yang baik, bagaimana metode pengajaran yang baik itu seperti apa. Nah, karena apa? Eh, Rata-rata dari guru mengaji ini memang bukan background dari pendidikan seperti guru mapel lainnya. Oh Tetapi gitu. kalau dari segi materi, beliau memang sudah insya Allah sudah ahli, nggih. Tapi itu tadi pengelolaan kelasnya itu harus mungkin ada apa perbaikan-perbaikan lagi seperti itu Bu Eni. Oh iya, sebenarnya idenya juga sangat menarik sekali nih Bu Im. Mungkin bisa diterapkan di sekolah saya juga. Jadi ini eh, dari yang jangan jelaskan tadi, ini rencananya jangan mau mengadakan pertemuan dulu nih, ngobrol-ngobrol dengan mereka. Minimal 1 atau 2 minggu sekali. Kemudian mengadakan MGMPS ya Bu Im. Kemudian ini rencana untuk MGMPS mungkin mau diadakan bukan MGMS dulu yang prioritas yang utama yang pertemuan dulu itu Bu Im Iya, atau iya. yang MGMS sebetulnya. Itu rencananya kapan Bu Im jenengan mau menindaklanjuti? Karena ini sangat urgent ya Bu Eni ya menurut saya itu, kita kan harus memberikan pelayanan yang bagus kepada anak didik kita. Jangan sampai karena kita memiliki program yang bagus tetapi pengelolaannya yang kurang baik, maka itu nanti bisa berdampak pada anak didik kita. Nah, secara otomatis ini adalah prioritas saya, maka kalau bisa ini bisa apa ya, dilaksanakan minggu depan ini Bu Eni. Oh, seperti itu nggih. Saya juga memang secepatnya karena mengingat ini juga program bersama dan memang ada deadline-nya ya Bu Im. Iya, Seperti itu nggih Bu Im. iya Iya. Bu Eni. Kalau seperti itu mungkin jenengan sudah memikirkan nggih kendalanya nanti kira-kira apa Bu Im? Yang mungkin akan jenengan hadapi. Iya, kendala utamanya kalau dari guru madin ini, guru madin ini itu kan tidak hanya mengajar di sekolah kami saja, tetapi beliau juga mengajar di TPQ di sekitar rumah beliau, kemudian di sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, secara otomatis biasanya kalau ada semacam rapat dinas seperti itu sebenarnya kan sudah kami undang semuanya, semua Semua Bapak Ibu betul guru betul. mapel, semua guru madin, tetapi pada kenyataannya yang hadir itu hanya mungkin 70%, tidak bisa sampai 100%. Oke, Itu kendala seperti utamanya. itu. Oke, mungkin ada faktor lain Bu Im dari segi lainnya, mungkin dari segi eksternal selain selain eh, itu mungkin dari bukan eksternal ya, lebih ke lingkup sekolah dulu deh. Lingkup sekolah dulu mungkin ada kendala sehingga mereka sepertinya enggan untuk berkomunikasinya 100% tadi Bu Im. Iya, kalau begini Bu Eni, karena mungkin guru madin itu tidak seperti guru mapel lainnya. Lainnya. Ya, biasanya kalau kita itu kan datang pukul 7 itu sudah di sekolah ya, sampai nanti anak-anak sudah pulang gitu ya. Tapi kalau guru madin ini memang dari awal itu kerjasama kita itu memang beliau datang saat ada jam, kemudian kalau sudah selesai jamnya habis ya beliau pulang. Nah, biasanya kan sambil menunggu pergantian jam itu kan ada jeda waktu kosong gitu ya, ada istirahat gitu. Kami harapannya itu beliau itu bisa berkumpul menjadi satu dengan guru yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya karena mungkin beliaunya itu masih merasa tidak enak atau canggung dengan Betul. guru-guru yang ada di sekolah kami. Nah itu jadinya komunikasi antar guru yang ada di Mereka, sekolah oke dengan betul. guru madin itu
kurang seperti itu. kurang. Ya, Iya. betul. Saya rasa itu yang menjadi kendala jenengan juga memang sangat-sangat segera harus Iya, ditindaklanjuti ya, Bu Im. iya, Kemudian ini yang daya dukung apa nih Bu Im yang kira-kira ada di sekolah jenengan yang jenengan butuhkan nanti untuk melangkah? iya. Tentunya dalam setiap kegiatan apapun, yang pertama itu harus selalu didukung oleh kepala sekolah, Bu ini. Karena beliau itu yang bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan di sekolah, Betul. ya di sekolah. Jadi Hmm, yang pertama saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah berkoordinasi, nanti selanjutnya saya akan membuat undangan secara resmi kepada beliaunya, mengingat kalau kita itu mungkin sudah mengundang secara resmi, harapannya semuanya nanti bisa menghadiri pertemuan yang sangat urgent ini. betul, betul Bu Im. Jadi memang betul sekali kepala sekolah memang memegang peran utama nggih Bu Im. Oke, dari sini eh, nanti indikatornya apa Bu Im kalau sekiranya ini sudah terlampaui semua guys, tahap sudah sampai jenengan ke kepala sekolah dan membuat undangan nih, kira-kira indikatornya apa Bu Im? Kalau program Anda ini atau rencana Anda ini sudah jenengan anggap alhamdulillah berhasil nih gitu. Yeah. Monggo. Indikator keberhasilannya itu bahwasanya semua ustadz ustadzah Madin ini bisa menghadiri pertemuan yang Oke. sudah kita undang. Dan aktif ya, Ya, terutama benar sekali Bu Im. Jadi ya bisa hadir aktif di tengah-tengah guru-guru yang lain. Betul sekali Bu Im. Dari yang kita obrolkan dari awal tadi mulai dari tujuan dan hasil indikator nanti tercapai bagaimana, monggo yang bisa jenengan eh, simpulkan dari rencana jenengan ini gimana Bu Im, monggo. Saya pengen denger nih. ya baik Bu Eni. Jadi rencana-rencana saya yaitu saya ingin mengundang semua ustadzah ustadzah Madin ini dalam suatu pertemuan yang nantinya bisa dihadiri oleh semua ustadz ustadzah dan juga kepala sekolah. Nah, nantinya dari situ kalau kita sudah bisa mempertemukan semua guru Madin, kita bisa mengevaluasi, kita bisa bagaimana ya mengevaluasi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Mungkin beliau bisa menyampaikan kendala-kendala apa yang ada di dalam kelas, yang dirasakan itu apa, kesulitannya apa saat bertemu dengan anak-anak dalam proses belajar mengajar di dalam kelas itu. Betul, Oke, dari situ nanti kita juga insya Allah akan kalau sudah ada pertemuan secara rutin seperti MGMPS oleh mapel yang lainnya dalam satu minggu betul. itu pasti ada MGMPS. Nah nanti kalau Madin kita buat seperti itu juga, insya Allah nanti pasti ada perbaikan-perbaikan, baik itu bagaimana cara metode pengajarannya di dalam kelas. Maka nanti kita juga akan memanfaatkan PMM. Nah, dari PMM itu kan sangat luar biasa sekali manfaatnya. Di situ kan juga ada metode mengajar yang baik, ya video-videonya bisa kita perlihatkan kepada mereka. Oh, seperti inilah cara mengajar yang baik, bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik, dan bahwasanya kita itu kan harus eh, mengajar anak-anak sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Nah, supaya anak-anak itu tidak hanya guru tidak hanya mentransfer ilmu saja, Betul. secara otomatis nanti tidak akan ditemukan lagi bahwasanya saat guru mengajar itu ada yang berkeliaran keluar seperti itu PNI. Jadi anak bisa aktif di dalam kelas. Oke, itu kayaknya pencapaian nanti akan luar biasa sekali Bu Im dan kayaknya bisa maju pesat nih didukung dengan dukungan yang jenengan butuhkan tadi. Ditambah lagi nanti tadi jenengan juga mungkin akan dicontohkan contoh dari PMM ya. Jadi istilahnya mereka akan tertular
vibe positif dari guru-guru Ya, yang lain gitu ya Bu Im. ya Bu Eni, betul Oke sekali. Bu Im, sepertinya itu menjadi inspirasi saya juga. Dan saya juga menanti nih kabar baik dari jenengan nanti. Kira-kira kapan nih Bu Im kita bisa rukol lagi nih apa? Kita bisa diskusi lagi. Ya, insya Allah nanti saya akan mengundang Ustadz Ustadzah hari Kamis. Berarti nanti setelah itu ya Bu Eni, hari Jumatnya Oke, mungkin ya. siap. Oke, weekend ya Bu Im. Oke, Iya, kalau begitu demikian Bu Im. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? ya. Atau mungkin Eh, jenengan sudah ya, terima kasih Bu Eni. marem? Alhamdulillah ini beban saya, kegalauan saya itu sudah berkurang Bu Eni. Oke. Terima kasih bantuannya ya Bu Eni ya. Oke, berarti see you next time ya Bu Im. Ya, baik Bu Eni. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. salam warahmatullahi